Salam inspiratif, salam semangat, Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi tentang seperti apa sih konsep pemikiran dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, yang pertama, pada kata pendidikan sendiri, itu kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu pemahamannya dibedakan. Jadi soal pendidikan dan pengajaran dalam arti eh, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pengajaran atau onderwijs dalam bahasa Belanda itu dikatakan bahwa adalah bagian daripada pendidikan. Nah, dalam hal ini pengajaran merupakan proses pendidikan dalam beri ilmu untuk berfaedah, untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan sendiri atau opvoeding yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan atau kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Gajar Dewantoro bahwa pendidikan dan pengajaran ini merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia ya, dalam bermasyarakat ataupun dalam arti yang seluas-luasnya. Di mana bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dan pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam menuntun pertumbuhan laku dan kodrat anak tersebut, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan bahwa peran pendidik itu seperti seorang petani atau seorang tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagian bulir-bulir jagung yang ditanam dan ditempatkan yang subur. Tetapi permasalahannya bahwa yang kita miliki tidaklah semua sama. Oleh sebab itu, pendidikan dalam satu tempat tidak juga bisa disamakan dengan pendidikan di tempat yang lain. Karena ada kearifan lokal yang menjadikan kebermanfaatan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, dalam proses menuntun ini anak diberikan kebebasan. Namun sebagai pendidik, kita bisa among ya, memberikan tuntunan, mengarahkan agar anak kelak memiliki bekal, agar mereka tidak membahayakan dirinya sendiri. Sehingga mereka memiliki kekuatan untuk bisa lebih kreatif dalam memaknai sebuah kemerdekaan yang mereka miliki. Nah, KAD juga mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka, namun waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, saat ini yang terjadi adalah era disrupsi. Kita masuki abad 21, oleh sebab itu, anak-anak ini juga perlu diberikan bekal, perlu dipersenjatai. Itu dipersenjatai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan satu. Sehingga mereka tidak lagi menjadi korban, tetapi justru mereka dapat menciptakan ruang, mereka dapat mengeksplorasi kemampuannya untuk mengkreativitas sebuah inovasi-inovasi yang baru yang bermakna dan memberikan kepentingan, memberikan kebermaknaan bagi semua. Nah, oleh sebab itu, inilah sebenarnya yang menjadi penting. Bagaimana kita
membangkitkan motivasi sehingga menjadi lebih tinggi. Dan saya yakin bahwa di masing-masing tempat Bapak Ibu guru pasti memiliki cara yang sama untuk memaknai bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya memang tidak sekedar tapi ini adalah senjata menurut saya yang harus dipahami dan yang harus dimiliki oleh setiap. Maka ketika dibunyikan ing ngarsa sungguh ya bagaimana guru ini memberikan dedikasinya maupun demonstrasikan memiliki peran yang baik di depan para siswa sehingga mereka menjadi teladan yang bisa dirindukan, keberadaannya selalu dinantikan. Inilah bahwa sebenarnya pendidikan itu mampu dirasakan. Dan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi daya. Nah, bagaimana juga menjadi peran untuk memberikan fasilitas dan memberikan dorongan pada para siswa untuk bangkit memberikan kepercayaan diri terhadap talenta-talenta yang mereka. Dan inilah sebenarnya bahwa wujud kemerdekaan itu bisa kita terapkan melalui pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Salam inspirasi.